Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhajir. NIM saya 19622011127 dari kelas 5 SIP 3. Saya ingin menjelaskan teori agensi atau teori keagenan dan keterkaitan variabel untuk ujian tengah semester atas mata kuliah teori akuntansi. Menurut Haryanto dan Sudomo, tahun 1998, teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, di mana yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen pemegang perusahaan. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Di lain pihak, manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan pemegang saham kepadanya. Agen diwajibkan memberikan laporan periodik pada prinsipal tentang usaha yang dijalankannya. Prinsipal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya. Menurut Brigham dan Houston tahun 2010 menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain yang disebut sebagai agen untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal. Sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, sehingga muncullah konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal investor dengan manajer atau agen. Menurut Purwandari dan Purwanto tahun 2012, dalam kerangka teori keagenan, terdapat 3 macam hubungan keagenan, yaitu 1. Hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik, 2. Hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur, dan ketiga, hubungan keagenan antara manajer dengan pemerintah. Hal ini berarti ada kecenderungan bagi manajer untuk melaporkan sesuatu dengan cara-cara tertentu dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka dalam hal hubungannya dengan pemilik, kreditur maupun pemerintah. Kelengkapan pengungkapan informasi harus setransparan mungkin, sebagaimana yang dikehendaki dalam kontrak keagenan. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Akibat dari munculnya mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya suatu cost yang disebut dengan agency cost, yang meliputi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost yaitu biaya yang timbul dan ditanggung prinsipal untuk mengawasi perilaku agen. Bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh agen menempatkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Residual loss adalah nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal. Hubungan teori keagenan dengan variabel nilai perusahaan, yaitu karena dalam hubungan keagenan muncul konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, maka kualitas audit sangat dibutuhkan dalam menjaga kekayaan perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan menjadi baik. Hubungan teori agensi dengan transfer pricing adalah berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbul masalah-masalah keagenan dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak prinsipal yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga prinsipal hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan oleh prinsipal kepada agen dapat membuat agen menyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, dengan adanya teori agensi ini, diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Hubungan teori keagenan dengan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.
Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik tentu akan meningkatkan laba perusahaan yang akan berpengaruh pada luasnya pengungkapan informasi keuangan sehingga dapat mengurangi biaya keagenan. Besarnya laba yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat manajemen termotivasi dalam memperluas pengungkapan informasi perusahaan karena biaya pengungkapan yang dapat dipenuhi. Pengungkapan informasi yang luas suatu perusahaan akan membuat prinsipal terpenuhi dalam informasi yang dibutuhkan. Hubungan antara teori keagenan dengan variable leverage, yaitu istilah yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasikan. Sudianto tahun 1997 menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi menanggung biaya pengawasan tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage yang tinggi akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Perusahaan yang mempunyai proporsi hutang yang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang besar. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai komposisi hutang yang tinggi wajib memenuhi kebutuhan informasi yang cukup memadai bagi kreditur. Hubungan antara teori keagenan dengan variabel ukuran perusahaan merupakan variabel yang sering diteliti dan hasilnya cukup konsisten berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, total penjualan dan kapitalitas pasar. Semakin besar total aktiva, total penjualan dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Mungkin hanya itu saja jawaban hasil UTS yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.